Di mata orang lain ini adalah kelompok 2 biasa, tapi di mata Bapak dosen ini adalah kelompok yang akan diberi nilai tinggi. Kelompok ini terdiri dari 7 anggota, antara lain 1 Rian Kurniawan, 2 Rama Dayanti, 3 Rizal, 4 Teguh Nusantara Hafid, 5 Rian Andarias, 6 Safrian Sahnur, Chandra Pangestu. Selamat menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan, NPM saya 2040401139. Saya dari kelompok 2. Jadi di dalam video kali ini saya berperan sebagai kepala perusahaan atau yang sering dikenal sebagai direktur. Apa itu direktur? Direktur adalah seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu lembaga pemerintahan atau swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Dayanti, NPM 2040401030. Dalam video kali ini saya berperan sebagai sekretaris perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Sahnur. Saya di sini berperan sebagai HRD perusahaan. Sebelum menjelaskan tugasnya, saya ingin menjelaskan apa itu HRD perusahaan. Jadi HRD perusahaan itu adalah suatu bagian atau unit yang biasanya mengenai berbagai masalah ruang lingkup hidup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja. Nah, jadi untuk tugas-tugas dari HRD perusahaan sendiri, yaitu yang pertama adalah persiapan, yang kedua ada seleksi tenaga kerja, yang ketiga ada rekrutmen tenaga kerja, yang keempat ada pengembangan dan evakuasi karyawan, dan yang terakhir ada penyediaan kompensasi dan perlindungan karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pangestu, NPM 2040401088 dari lokal D3 Manajemen. Peran saya dalam video kali ini adalah menjadi seorang karyawan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Andarias dengan NPM 20401154. Di video kali ini saya akan berperan sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nusantara Hafid, NPM 2040401145. Saya dari kelompok 2 dan peran saya di sini adalah sebagai karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, NPM 2040401031. Di sini saya berperan sebagai karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa ya, Pak? Ibu Sekretaris, saya mohon untuk dibuatkan jadwal rapat dengan Bapak HRD untuk sore ini. Apa saya sih? Oke, bisa? Oke, siap. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengadakan sebuah rapat mengenai penilaian kinerja karyawan yang saya akan serahkan kepada Bapak Kurniawan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kurniawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Sekretaris. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak HRD Bapak Safriansah atas kehadirannya. Jadi untuk rapat kali ini, Pak, kita akan membahas terkait penilaian kinerja karyawan untuk perusahaan kita ini. Jadi kita akan melakukan penilaian agar karyawan kita bisa bekerja dengan lebih baik tanpa ada kekurangan yang tidak kita inginkan, dan juga kita bisa menghilangkan apa yang menjadi gangguan dari mereka, sehingga kita tahu apa yang menghalangi mereka untuk optimal dalam melakukan pekerjaannya. Lalu di dalam penilaian ini ada metode-metode yang akan dilakukan sepertinya, dan hal itu Bapak HRD adalah yang paling mengerti terkait tentang metode yang dilakukan dalam penilaian ini. Jadi untuk metodenya saya akan
lemparkan kepada Bapak, kita akan menggunakan metode apa dalam penilaian kali ini? Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Jika Bapak menanyakan saya menggunakan metode apa, saya menyarankan menggunakan metode feedback 360 derajat. Kenapa? Karena metode feedback 360 derajat kita bisa menilai karyawan kita dengan memberi masukan dan pendapat untuk karyawan kita yang sesuai kita inginkan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya Pak, terima kasih. Baik, jika memang itu adalah metode yang terbaik untuk melakukan penilaian kinerja kali ini, mungkin saya akan setuju untuk menggunakan metode itu. Dan untuk pelaksanaannya, mungkin kita bisa mulai dari besok hingga 6 bulan ke depan. Untuk pelaksanaannya, apakah Bapak bersedia untuk melaksanakan penilaian tersebut, Pak? Siap Pak, saya siap. Baik, jika Bapak bersedia dan sudah menyanggupinya, mungkin rapat kali ini hanya sampai di sini saja, dan mungkin akan saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris, dan saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak HRD, dan saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Silakan Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk rapat kali ini mungkin sampai sini saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Karyawan atas nama Chandra Pangestu sudah berada di dalam Zoom. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Sekretaris. Baik, untuk Chandra Pangestu, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, saya bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Siap, baik. Jadi di sini alasan saya memanggil Anda bahwasanya di sini saya akan memberitahu hasil kinerja Saudara Chandra di 6 bulan terakhir ini. Jadi di dalam catatan ini bahwasannya dari daftar kehadiran Saudara Chandra sering datang terlambat, sehingga hal itu akan menghambat kinerja perusahaan, mulai dari pekerjaan yang selesainya terlambat, dan juga Bapak Chandra akan selalu melakukan lembur, dan hal itu akan menghambat perusahaan kita untuk menuju produktif. Bagaimana menurut Bapak atas hal tersebut? Saya minta maaf terlebih dahulu. Saya terlambat karena saya mempunyai beberapa alasan. Mengapa saya terlambat tiap hari itu karena jarak antara rumah saya dengan kantor itu cukup jauh, dan juga karena hal itu membuat transportasi saya yang sudah bisa dibilang berumur atau sudah cukup tua tidak mampu untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Karena hal itu motor saya sering mengalami di tengah jalan. Dengan begitu saya harus melakukan pemesanan terhadap ojek online, dan saat melakukan pemesanan ojek online tidak bisa langsung datang tepat waktu, harus membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Dan setibanya saya sudah di kantor, performa saya sudah tidak sebagus yang sebelumnya, dikarenakan saya sudah cukup lama di tengah jalan menunggu ojek online, mendorong motor saya. Hal itu pula yang membuat saya cukup capek di kantor. Baik, mungkin untuk alasan tersebut, jikalau Bapak sudah memperkirakan motor Bapak itu sudah tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh, saya bisa memberi saran alangkah baiknya mengapa Bapak tidak memesan Grab tersebut dari awal pagi. Jadi Bapak tidak perlu lagi menggunakan motor Bapak dan beralih ke kendaraan atau transportasi online. Seperti itu, bagaimana? Sebenarnya saya sudah pernah memikirkan pilihan alternatif tersebut.
karena saya selalu terlambat dan motor saya yang mogok, sehingga saya muncul pemikiran seperti itu. Tapi saya tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan keuangan saya, pendapatan saya tidak mencukupi untuk bisa melakukan pemesanan ojek online. Dikarenakan saya juga harus menghidupi keluarga saya yang di rumah seperti ayah dan ibu. Jadi karena hal itu saya tidak bisa melakukan pemesanan ojek online tiap hari. Baik, untuk saya harap Bapak bisa memaklumi itu. Baik, untuk alasan yang Saudara Chandra berikan, saya bisa memakluminya. Jika kendaraan Anda itu tidak bisa lagi digunakan dan masalah mengatur keuangan Anda sendiri, tetapi kita di sini berada di dalam perusahaan, di dalam satu unit yang besar, jadi kita harus dituntut menjadi seorang yang profesional. Jadi saya harap Bapak Chandra bisa memperbaiki dalam memanage keuangannya, serta bisa memperbaiki juga di kehadirannya, sehingga Bapak Chandra tidak perlu lagi melakukan lembur setiap hari, dan juga pekerjaan bisa diselesaikan secara cepat. Jadi saya harap untuk kedepannya kedisiplinan dan penyelesaian pekerjaan tanggung jawabnya bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi, dan perusahaan kita bisa menjadi perusahaan yang lebih produktif ke depannya. Saya harap seperti itu. Iya Pak, baik Pak, saya akan berusaha untuk bisa setiap hari tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Chandra. Boleh meninggalkan Zoom. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, karyawan yang kedua atas nama Rian Andaria sudah berada di dalam Zoom. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu. Untuk Saudara Rian Andaria, bagaimana bisa mendengar suara saya? Saya bisa mendengar ya Pak. Baik, bagus jika bisa mendengar. Jadi tujuan saya memanggil Anda ke sini yaitu untuk memberitahukan bahwasanya penilaian pekerjaan saudara selama 6 bulan belakangan ini. Pertama-tama saya mengapresiasi atas hasil yang telah Anda kerjakan, itu sangat bagus. Untuk kehadiran sendiri juga sangat baik dan tidak ada terlambat. Tetapi di sini ada catatan bahwasannya ketika dalam proses pekerjaan, saudara Rian Andaria ini sering mengganggu atau menggoda rekan kerja Anda, sehingga itu membuat konsentrasi dari rekan kerja Anda menurun dan pekerjaan itu bisa saja tidak terselesaikan karena hal tersebut. Bagaimana menurut Anda tentang hal tersebut? Siap, baik Pak. Saya mengganggu teman tidak untuk ada niatan buruk ataupun ingin menjatuhkan kinerja setiap rekan kerja saya sendiri. Saya mencarikan suasana aja dengan cara mengganggu teman agar lebih akrab dengan teman sekerja gitu Pak. Baik, jika itu adalah tanggapan yang Anda berikan, saya rasa kita ini sedang berada di dalam perusahaan yang besar. Kita bekerja di dalam suatu sistem di mana kita akan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Ketika dalam proses pekerjaan Anda mengganggu ataupun menggoda teman kerja Anda, maka teman Anda akan tidak fokus. Jadi jika boleh saya sarankan, bahwasanya hal tersebut boleh dilakukan, tetapi untuk waktunya jangan pada saat jam bekerja. Ketika Anda melakukannya itu pada saat jam bekerja, hal tersebut akan membuat konsentrasi teman kerja Anda akan menurun dan hasil pekerjaannya tidak akan baik. Mungkin Anda bisa melakukannya ketika jam istirahat makan siang atau tidak ketika waktu kosong tidak ada pekerjaan seperti itu. Mungkin untuk kedepannya Anda bisa memperbaiki hal tersebut dan tidak melakukannya lagi, karena hal tersebut bisa membuat perusahaan kita terhambat
untuk produktivitas. Saya harap Anda bisa merubah hal tersebut dan mendisiplinkan lagi diri Anda. Saya harap seperti itu. Siap Pak, saya akan mengintrospeksi diri saya sendiri. Oke, baik. Saya harap bisa diperbaiki. Oke, jika seperti itu mungkin cukup untuk penilaian pemberitahuan untuk penilaian kerjanya untuk Rian Andarias, dan saya harap bisa secepatnya diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih kepada Rian Andarias dan bisa melakukan untuk keluar Zoom. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Karyawan yang ketiga atas nama Teguh Nusantara Hafid sudah berada di Zoom. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris yang telah memanggilkan Teguh Nusantara Hafid untuk saya. Jadi pertama-tama saya akan memberitahu tujuan saya untuk memanggil saudara Teguh untuk kesini, yaitu untuk memberitahu terkait tentang hasil dari laporan kinerja karyawan selama 6 bulan terakhir ini. Jadi di dalam laporan kinerja karyawan tersebut untuk Teguh Nusantara Hafiz, saya mengapresiasi atas kerja kamu. Kerja kamu sangat baik, tepat waktu juga sangat cekatan. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan bahwasannya di dalam bekerja itu kita ada di dalam sebuah perusahaan di mana kita dituntut untuk selalu bekerja sama. Tapi di dalam hal itu Anda kurang dalam bekerja sama. Bagaimana menurut Anda tentang hal itu? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya sangat excited dengan tugas yang Bapak berikan kepada saya. Dan itu membuat saya pengen cepat-cepat menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga saya melupakan bahwa pentingnya kerjasama tim dalam suatu perusahaan. Terima kasih Pak. Baik, untuk tanggapan kamu, saya rasa hal itu adalah sesuatu yang baik di mana kamu bisa menyelesaikan tugas kamu dengan cepat dan baik. Tetapi kembali lagi, kerjasama tim di dalam perusahaan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang bisa membuat perusahaan kita bekerja dengan efisien dan bisa maju. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya kamu harus merubah sikap individualisme itu menjadi berkelompok ataupun bekerja sama, sehingga pekerjaan bisa lebih mudah diselesaikan. Saya tahu bahwasannya kamu bisa menyelesaikannya sendiri, tetapi di sini kita ada di dalam sebuah perusahaan yang menuntut kita harus bekerja sama. Dan saya harap kedepannya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja sama. Apakah kamu bisa menyelesaikannya ataupun merubahnya di kemudian hari? Bisa Pak. Oke, baik. Saya harap juga bisa dirubah untuk sikap individualisme tersebut. Oke, terima kasih kepada Teguh Nusantara Hafid telah bergabung ataupun telah menanggapi pemanggilan saya, dan saya harap itu bisa secepatnya dirubah. Terima kasih. Anda boleh keluar dari sini. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini memenuhi panggilan saya. Jadi saudara Rizal, tujuan saya memanggil Anda yaitu saya ingin memberitahukan bahwasannya terkait dengan laporan penilaian kinerja karyawan. Terkait ini saya mendapatkan laporan bahwasannya kamu itu dalam menyelesaikan pekerjaannya itu selalu terlambat dan juga tidak tepat waktu, dan juga pekerjaannya itu tidak terlalu baik hasilnya. Bagaimana tanggapan kamu terkait hal itu? Ya Pak, mohon maaf karena saya selalu mengerjakan pekerjaan di mepet waktu, dan ada pekerjaan di rumah saya yang saya dahulukan seperti membantu orang tua. Oke, jika jawaban kamu seperti itu,
kita ini berada di sebuah perusahaan yang sangat besar dan kamu di sini sebagai pekerja yang mengabdikan diri kamu sebagai karyawan. Jika kamu mengatakan bahwasannya ada pekerjaan lain yang mengganggu pekerjaan kamu, lebih baik kamu mungkin bisa membedakan mana yang harus dilebih dulukan. Karena kamu di sini adalah sebagai karyawan, kamu itu digaji. Kamu harus mendahulukan apa yang menjadi pekerjaan kamu. Terlepas dari itu membantu orang tua ataupun apapun, karena ini adalah tanggung jawab kamu. Dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan itu, kamu harus melihat deadline-nya. Jangan dengan hari yang sudah mepet baru kamu kerjakan. Kamu harus mengerjakannya secepat mungkin, seefisien mungkin, dan sebaik mungkin agar perusahaan ini bisa maju dan juga perusahaan ini bisa mencapai titik suksesnya lebih cepat. Jika ada orang seperti kamu saja lebih dari kamu, maka perusahaan ini tidak akan pernah maju. Jadi saya harap untuk kedepannya kamu bisa merubah sikap kamu yang mengerjakannya dalam waktu mepet dan juga lebih mementingkan pekerjaan lain ketimbang pekerjaan kamu sendiri. Saya harap kamu bisa merubah itu dan ini adalah sebuah peringatan buat kamu. Kamu mengerti? Baik Pak. Oke, dan juga ini adalah peringatan pertama dan terakhir. Kamu harus merubahnya jika kamu masih di sini. Oke, baik. Terima kasih telah menerima panggilan saya. Kamu bisa melanjutkan pekerjaan kamu dan segera dirubah hal-hal yang buruk. Oke, terima kasih. Sama.